Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan praktikum lapangan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah Kecamatan Indralaya. Adapun anggota kelompok kami ada Gabriela Eliza, Milda Santika, Rania Safira, Rizka Tri Apriani, Rizky Arisanti, Cindy Oktatiara, dan Zain. Outline dari laporan ini adalah yang pertama, karakteristik masyarakat di Kecamatan Indralaya. Yang kedua, ada permasalahan kesehatan pada masyarakat Kecamatan Indralaya. Yang ketiga, ada akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kecamatan Indralaya. Dan yang terakhir, ada rencana program pemberdayaan masyarakat. Kondisi geografis Kecamatan Indralaya. Secara geografis, Kecamatan Indralaya terletak di antara 3 derajat 2 menit sampai 3 derajat 48 menit lintang selatan, dan di antara 104 derajat 20 menit sampai 104 derajat 48 menit bujur timur dengan luas wilayah 52,36 km kuadrat atau 5,236 hektar dan mempunyai ketinggian tempat rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Indralaya merupakan dataran rendah berawah yang luas, wilayah daratan mencapai 65% dan rawa 35%. Untuk kondisi demografi di Kecamatan Indralaya, pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 39.895 jiwa dengan seks rasio sebesar 95,41 atau lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kecamatan Indralaya sebesar 561,27 jiwa per kilometer kuadrat, yang artinya pada setiap kilometer persegi dihuni oleh kurang lebih 561 jiwa. Untuk kepala keluarga sendiri di Kecamatan Indralaya sebanyak 11.862 kepala keluarga dengan rata-rata kurang lebih sebanyak 3-4 jiwa per rumah tangga. Dari jumlah kepala keluarga yang tersebar di 3 kelurahan dan 17 desa dalam Kecamatan Indralaya, masyarakat memiliki mata pencaharian yang beragam, diantaranya bertani, berdagang, beternak, wira swasta, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Untuk permasalahan kesehatan masyarakat di Indralaya, penyakit menular berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017, diketahui penyakit diare menjadi penyakit menular utama di Kecamatan Indralaya dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan penyakit menular lainnya seperti pneumonia, malaria, HIV/AIDS, DBD, hingga TB. Jumlah kejadian penyakit diare di Kecamatan Indralaya pada tahun 2016 sebanyak 383 kasus. Bisa dilihat dari pola penyakit rawat jalan di puskesmas, semua golongan umur di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011 hingga 2016. Tiap tahunnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 5.000 kasus, yaitu pada tahun 2011 berjumlah 11.000 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 19.128. Untuk masalah kesehatan ibu dan anak, yang pertama ada pemberian ASI eksklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola pemberian makanan ditinjau dari praktik pemberian ASI dengan status gizi bayi. Adapun hubungan antara praktik pemberian ASI dengan status gizi bayi disebabkan karena ASI merupakan makanan yang sangat dibutuhkan bayi. Pola pemberian makanan pada bayi usia 0-11 bulan di Kelurahan Indralaya Mulia Ogan Ilir yang terdiri dari praktik pemberian makanan atau minuman pralektal 60,9% tidak diberikan, praktik pemberian kolostrum 65,2% diberikan, praktik pemberian ASI 54,34% cukup baik, praktik pemberian MPASI 56,52% cukup baik, dan praktik penyapihan 78,26% belum disapih. Untuk status gizi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola pemberian makanan ditinjau dari praktik pemberian ASI dengan status gizi baik.
Adapun status gizi bayi usia 0-11 bulan di Kelurahan Indralaya Mulia Ogan Ilir, 65,21% masuk dalam kategori gizi baik. Untuk imunisasi sendiri, capaian desa atau kelurahan Universal Child Immunization atau UC di wilayah kerja Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir tahun 2011 memiliki 12 kelurahan atau desa, di antaranya 10 kelurahan atau desa UCI dan 2 kelurahan atau desa yang belum UCI. Survei awal yang dilakukan peneliti di wilayah kerja Puskesmas Indralaya terhadap 7 ibu yang mempunyai bayi umur 12 hingga 23 bulan terdapat 2 atau 28,6% ibu yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang kelengkapan imunisasi dan sebanyak 5 ibu atau 71,4% yang mempunyai pengetahuan yang kurang baik tentang kelengkapan imunisasi. Angka kematian ibu dan anak berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah rendahnya cakupan kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yaitu sebesar 90,3%, sedangkan berdasarkan target standar pelayanan minimal atau SPM harus mencapai 95%. Hal ini diperkuat berdasarkan data profil Puskesmas Indralaya tahun 2018 dan tahun 2019 dengan data kematian ibu yang cenderung stabil. Hasil ini diperkuat berdasarkan data profil Puskesmas Indralaya tahun 2018 dan tahun 2019 dengan data kematian ibu yang cenderung stabil. Tahun 2018 terdapat 1 angka kematian maternal, 3 kematian prenatal, dan 2 kematian IUD. Sedangkan pada tahun 2019, 0 kematian maternal, 3 kematian prenatal, dan 3 kematian IUD. Oke, selanjutnya ada masalah lingkungan. Yang pertama, permasalahan sampah. Terdapat permasalahan sampah yang paling mendominasi di segi lingkungan di wilayah Kecamatan Indralaya, yaitu sampah dan sanitasi air. Dilampirkan sebuah data pengelolaan sampah pada Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Untuk di Indralaya sendiri, jumlah sampah ditimbun di tempat pembuangan akhir sebesar 144 ton per hari, dan untuk jumlah sampah yang tidak terkelola pun sama, yaitu 144 ton per hari. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh EHRA atau Environmental Health Risk Assessment, diperoleh data sebagian besar penduduk, yaitu sebesar 64% mengelola sampah dengan cara dibakar, 17% dibuang ke sungai, 10% dibuang di lahan kosong, dan baru 3% dari sampah yang dibuang ke TPS. Kemudian sebesar 50% mengeluhkan masalah ketepatan waktu pengangkutan sampah. Karena ada problema dari pelayanan sampah tersebut, maka dari itu warga melakukan pengolahan dengan mandiri. Kemudian ada permasalahan jamban. Salah satu yang menjadi masalah lainnya adalah jamban. Mengutip dari sebuah penelitian, didapatkan data bahwa di 3.398 jumlah sampel terdapat 169 orang yang tidak memiliki fasilitas jamban dengan persentase 5%. Walaupun sebagian besar penduduknya telah memiliki fasilitas jamban, namun 25% penduduknya masih melakukan MCK atau mandi cuci kakus di sungai, walaupun 20% dari 25% penduduk telah memiliki jamban. Di sini bisa dilihat jumlah masyarakat Indralaya memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai sarana mandi cuci kakus. Dikutip dari data observasi ketersediaan air bersih, didapatkan bahwa masih terjadi permasalahan tentang akses air bersih. Hasil data tersebut melampirkan bahwa yang telah memiliki akses air bersih ialah sebesar 78,3%, sedangkan sisanya yaitu 21,7% belum mendapatkan air bersih. Oke, selanjutnya ada kepemilikan rumah sehat dan sarana sanitasi dasar.
Dikutip dari Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat, untuk kepemilikan rumah sehat dan sarana sanitasi dasar juga masih rendah persentasinya, yaitu sebesar 44,4% untuk kepemilikan rumah sehat dan 65,3% untuk sarana sanitasi dasar. Selanjutnya ada akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kecamatan Indralaya. Terdapat pelayanan kurang memadai sehingga membuat masyarakat melakukan cara untuk dapat mengelola sampah tersebut tetapi tanpa melihat dari risiko kesehatannya. Menurut teori klasik, H.L. Bloom menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan, yaitu yang pertama gaya hidup atau lifestyle, yang kedua lingkungan atau sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada faktor genetik atau keturunan. Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Selain dari masalah sampah, disebutkan juga pada permasalahan jamban, di mana 20% dari 25% penduduk telah memiliki jamban tetapi masih melakukan MCK di sungai. Ini mengindikasikan bahwa fasilitas jamban pribadi tidak dimanfaatkan. Untuk permasalahan kesehatan ibu anak, seperti rendahnya cakupan kunjungan pemeriksaan ibu hamil, di mana kunjungan tersebut berhubungan dengan perilaku atau gaya hidup. Selanjutnya, indikator pemberian ASI cukup dan persentase status gizi buruk pada bayi masih tinggi, yaitu sekitar 34,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kecamatan Indralaya adalah pelayanan kesehatan yang memadai dan kurangnya pengetahuan hidup sehat dan bersih atau PHBS, seperti menggunakan jamban bersih dan sehat, pemberian ASI eksklusif, menggunakan air bersih, dan membuang sampah pada tempatnya, dan juga perilaku tidak sehat dan bersih yang menjadi kebiasaan. Adapun rencana program pemberdayaan masyarakat yang kelompok kami buat, yaitu yang pertama ada JSO atau jasa sampah online. Jadi tujuan dari JSO ini adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah. Untuk deskripsi kegiatannya sendiri, yaitu kegiatan ini diperuntukkan seperti menabung sampah yang akan dihubungkan melalui aplikasi online. Untuk sasarannya sendiri seluruh warga di Kecamatan Indralaya. Alokasi waktunya bisa dilakukan setiap hari. Alokasi dananya sebesar Rp500.000. Untuk sumber daya masyarakatnya sendiri itu seluruh warga, dan sarana yang dibutuhkan itu adalah handphone dan sepeda motor. Yang kedua ada AKP ASI eksklusif. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi. Deskripsi kegiatan ini yaitu pembentukan kelompok pendukung ASI eksklusif yang nantinya akan diberikan advokasi mengenai ASI eksklusif itu sendiri. Lalu kelompok inilah yang akan berbagi pengalaman, keterampilan, dan peningkatan motivasi kepada ibu menyusui. Sasarannya yaitu ibu menyusui. Untuk alokasi waktunya sendiri itu selama 2 bulan. Alokasi dananya itu sebesar Rp150.000, SDM-nya berupa mahasiswa dan petugas kesehatan, dan untuk sarana yang dibutuhkan yaitu pamflet. Kegiatan yang ketiga yaitu PENKES atau pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari pendidikan dan kesehatan ini yaitu untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang PHBS, jamban sehat, sanitasi, dan air bersih. Deskripsi kegiatannya yaitu penyuluhan kepada masyarakat sekaligus sharing mengenai apa yang dialami masyarakat tersebut. Untuk sasarannya sendiri seluruh warga desa, alokasi waktunya dilakukan selama 1 jam. Untuk alokasi dananya Rp150.000, SDM-nya sendiri dari mahasiswa, dan sarana yang dibutuhkan yaitu pamflet, laptop, dan proyektor. Untuk rancangan kegiatan yang terakhir yaitu talk show pentingnya imunisasi. Tujuan dari talk show ini adalah untuk memberikan motivasi kepada ibu-ibu untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyampaian materi oleh petugas kesehatan atau dinas kesehatan. Sasarannya itu ibu-ibu yang memiliki anak
Untuk alokasi waktunya itu dilakukan selama 1 jam. Alokasi dananya Rp400.000 untuk SDM-nya petugas kesehatan atau dinas kesehatan, dan sarana yang dibutuhkan yaitu ruangan, gedung, laptop, proyektor, dan sound system. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.